Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah dulur-dulur, kali ini kita akan membahas ayat 148 dan 149 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 148 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Adapun terjemahan ayat 149 adalah sebagai berikut. Artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Terkait dengan ayat 148 dan 149 surat An-Nisa, maka diriwayatkan dalam satu hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat tersebut yang kita bacakan tadi. Dia berkata, Allah Ta'ala tidak menyukai seseorang yang mendoakan keburukan kepada orang lainnya, kecuali jika dia dalam posisi terzalimi. Karena Allah Ta'ala telah memberikan rukhsah atau keringanan baginya untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Itulah firman Allah Ta'ala yang pada kalimat dalam ayat 148 surat An-Nisa tersebut yang artinya kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Akan tetapi jika dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Adapun Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesuatu yang aku miliki pernah dicuri. Lalu aku pun mendoakan keburukan kepada si pencuri tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu peringan. Maksudnya doa kamu itu darinya. Sebagai keterangan, Abu Dawud nomor 1497, yaitu dari hadis yang berasal dari Abu Dawud, dan isnadnya sahih, sabda beliau, yaitu yang artinya maknanya adalah janganlah kamu peringan doamu untuknya. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, janganlah dia mendoakan keburukan atasnya. Itu maksudnya. Dan hendaknya dia mengucapkan, ya Allah, bantulah aku untuk menghadapinya dan keluarkanlah hakku darinya. Adapun Abdul Karim bin Malik Al-Jazari rahimahullah berkata berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu ayat 148 yang telah kita bacakan tadi. Itu maksudnya adalah seorang yang mencaci maki dirimu, lalu kamu pun mencaci maki dirinya. Akan tetapi jika dia menfitnahmu, maka janganlah kamu menfitnahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman pada surat As-Surah ayat 41 yang artinya, tetapi orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Abu Dawud rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dua orang saling mencela adalah seperti apa yang mereka ucapkan. Dosa akan dibebankan kepada orang yang memulai mencela di antara keduanya.
selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Al-Jamaah, yaitu sekelompok ahli hadis rahimahullah, berkaitan dengan selain dalam hal ini selain An-Nasa'i dan At-Tirmizi, telah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah mengutus kami dan kami singgah di sekelompok kaum. Akan tetapi mereka tidak mau menjamu kami sebagai tamu. Apa pendapatmu tentang hal tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian singgah di sekelompok kaum, lalu mereka memerintahkan agar kalian dijamu dengan hal yang selayaknya untuk tamu, maka terimalah jamuan itu dari mereka. Akan tetapi jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak pertamuan yang selayaknya bagi kalian. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Al-Miqdad Abu Karimah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapapun Muslim yang bertamu kepada sekelompok kaum lalu tamu itu terhalangi untuk memperoleh haknya, maka merupakan kewajiban atas setiap Muslim untuk menolongnya sampai dia dapat memperoleh hak pertamuan malamnya dari hasil pertaniannya dan hartanya. Hadis ini hanyalah diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari jalan tersebut. Adapun Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Al-Miqdad Abu Karimah radhiyallahu anhu. Dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjamu tamu merupakan kewajiban atas setiap Muslim. Jika tamu itu terhalangi dari haknya di depan halamannya, maka hak itu menjadi hutang baginya atas tuan rumah. Jika dia mau, dia dapat memperkarakannya pada hakim. Dan jika dia mau, dia boleh merelakannya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis-hadis tersebut di atas dan hadis-hadis yang semisal, Ahmad rahimahullah dan lain yang berpendapat wajib menjamu tamu. Kasus yang semisalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang mendatangi Nabi SAW. Seraya berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang tetangga yang selalu mengganggu dan menyakitiku. Lalu beliau bersabda kepadanya, keluarkanlah barang-barangmu dan letakkanlah di tengah jalan. Maka orang itu pun mengambil barang-barangnya dan letakkannya di tengah jalan. Sehingga setiap orang yang melintas di jalan itu bertanya, ada apa denganmu? Orang itu pun menjawab, tetanggaku selalu mengganggu dan menyakitiku. Maka orang-orang yang melintasinya berkata, ya Allah, laknatilah dia. Ya Allah, hinakanlah dia. Maka tetangganya berkata, kembalilah ke rumahmu dan aku tidak akan mengganggumu dan menyakitimu selama-lamanya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Adapun firman Allah Ta'ala yaitu pada ayat 149 surat An-Nisa yang artinya jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Maksud dari ayat ini adalah bahwa jika kalian menampakkan kebaikan, wahai manusia atau sekalian manusia, atau kalian menyembunyikannya, atau kalian memaafkan orang yang berbuat buruk dan jahat kepada kalian, maka sesungguhnya hal itu termasuk di antara perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kalian di sisi Allah dan melimpahkan pahala kalian di sisinya.
Karena sesungguhnya di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah memaafkan kesalahan hamba-hambanya, meskipun dia kuasa untuk menghukumnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat 149 ini, yaitu dalam surat An-Nisa, yang artinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Berkaitan dengan ini diriwayatkan dalam suatu hadis yang sahih, yang artinya tidaklah harta akan berkurang dikarenakan sedekah. Tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan kemaafannya melainkan kemuliaan. Dan barang siapa yang berendah hati karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.